Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Adini mahabbataka wa ma'rifatak. Assalamu alayka ya malikaz zaman wa ya imamal makan wa ya qaiman bi amri rahman wa ya warithal kitab wa ya naiba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya man minas sama'i wal ardi aidatuhu ya man ahla waqti kullum aidatuhu ya man yunazzalu ghawthu bi da'watihi wa yudaru dur'u bi barakatihi wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kehadapan seluruh ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Mansuriyalaya, khususnya Pengarsa Guru Agung Pengarsa Bahaos, yang saya muliakan, yang saya hormati para wakil talqin Abah Haos yang hadir sore hari ini, para alim, para ulama, para hujat semuanya, yang semoga Allah limpahkan dengan keberkahan. Ikhwan dan akhwat di seluruh dunia yang ikut dalam kegiatan manaqib online seluruh dunia sore hari ini. Kita berdoa kepada Allah, semoga guru kita selalu diberikan kesehatan yang sempurna, dipanjangkan usia dunianya, diberikan kesejahteraan, dan terus ditambahkan keberkahannya untuk menjaga kita semuanya, membimbing kita semuanya, agar kita semuanya bersama guru kita dihadapkan, dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ikhwan dan akhwat yang hadir sore hari ini, semoga semuanya selalu diberikan kesehatan yang sempurna, dilancarkan seluruh usahanya, dikabulkan setiap hajatnya, dan semua hajat dunianya segera dikabul, dan tentunya hajat akhirat, kebutuhan akhirat kita dikabulkan oleh Allah, kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Amin ya Rabbal Alamin. Puji syukur kepada Allah atas semua limpahan karunia, limpahan nikmat yang kita rasakan hingga sore hari ini. Kita semuanya bisa berkumpul bersama-sama melaksanakan zikir kepada Allah. Zikirnya para pecinta kesucian jiwa, manaqib online seluruh dunia. Mudah-mudahan ini semuanya adalah bagian daripada ketakwaan yang insya Allah diakui kita semuanya sebagai hamba-hamba yang bertakwa. Salawat teriring salam semoga Allah limpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semuanya selalu istiqomah melaksanakan sunnah-sunnah beliau. Ikhwan dan akhwat, mohon izin sore hari ini kita membahas beberapa hal tentang rukun agama. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Pengarsa Bahaos dalam kitab Fadhailus Syuhur, di bulan Zulhijjah, salah satu huruf dari 8 huruf yang ada adalah huruf alif. Huruf alif dijelaskan oleh Pengarsa Abah, wa ammal alifu fi hadha syahri al-Islam. Adapun huruf alif di dalam bulan ini, maknanya adalah Islam. Wal muradu bihi ahadu maratibul wusul ilallah minal marahil thalatha wa hiya al-Islam wal iman wal ihsan. Jadi huruf alif ini diterjemahkan oleh Pengarsa Bahaos dalam bulan Zulhijjah, maknanya adalah Islam. Kata Islam ini yang dimaksudkan dalam kitab ini adalah sebagai tingkatan dari wusul kepada Allah. Untuk sampai kepada Allah ini ada 3 tingkatan
Yang pertama tingkatannya adalah al-Islam, yaitu kita harus menjadi orang yang Islam. Yang kedua adalah ada tingkatan iman, dan yang ketiga adalah tingkatan ihsan. Ikhwan dan akhwat, inilah yang dimaksudkan dengan pokok agama. Usuluddin, pokok-pokok agama itu adalah terdiri dari 3 pilar. Pilar yang pertama adalah iman, yang kedua adalah Islam, yang ketiga adalah ihsan. Tapi urutannya dalam kitab ini, maratib yang pertama, tingkatan yang pertama adalah Islam dulu. Baru kemudian iman, yang ketiga adalah ihsan. Nah, apakah ada pertentangan? Tentu saja tidak. Ini hanya penempatan pendapat tentang penyusunan dinul Islam, penyusunan 3 pokok dasar-dasar agama. Bahwa seseorang itu akan dianggap punya agama, dianggap sempurna agamanya, yaitu kalau dia punya pondasi yang pertama adalah yang disebut dengan Islam. Pondasi yang kedua adalah iman, pondasi yang ketiga adalah ihsan. Kalau misalkan diibaratkan bahwa 3 pondasi ini itu ibaratnya adalah seperti sebuah pohon. Pohon itu ada akarnya. Pohon itu ada batangnya, ada cabangnya, ada daunnya. Dan pohon itu ada buahnya juga. Nah, apa hubungannya analogi ini dengan 3 pokok agama tadi? Bahwa Abah menjelaskan yang namanya iman itu adalah sesuatu yang kemudian ketika kita melakukan sebuah ibadah yang kita merasakan kehadiran Allah. Di mana kemudian kita meyakini bahwa ibadah kita itu adalah karena kemudian untuk Allah, bukan untuk manusia. Jadi semua perbuatan-perbuatan ibadah itu digerakkan karena ada sebuah keyakinan bahwa ada sesuatu yang lebih dahsyat yang kemudian nanti ibadah tersebut dipersembahkan kepada yang maha dahsyat tersebut. Ketika seorang abdun, seorang hamba melaksanakan pekerjaannya, maka sesungguhnya pekerjaan-pekerjaan itu karena ada perintah dari orang yang lebih tinggi dari si hamba ini. Ketika ada seorang budak melaksanakan sebuah pekerjaan, pasti pekerjaan tersebut karena diperintahkan oleh tuannya. Nah, ketika kemudian seseorang mau bergerak, mau beribadah, mau sholat, mau baca Quran, mau puasa, mau zakat, mau haji, itu semuanya digerakkan karena dia punya keyakinan bahwa setiap perbuatannya tersebut akan mendapatkan sesuatu yang disebut dengan upah. Dalam bahasa agama, upah di sini disebut dengan pahala. Jadi pada umumnya seorang hamba mau melaksanakan ibadah karena ada iming-iming, karena ada sesuatu yang dijanjikan, yang Allah janjikan adalah kemudian disebut dengan surga. Kita semuanya beribadah dulu sekali sebelum ketemu dengan Abah, saya maksudnya, itu beribadah karena pengen masuk surga. Karena ada iming-iming surga. Mungkin kalau misalkan Allah tidak mengiming-imingi surga, mungkin saya malas untuk melaksanakan ibadah. Tapi karena ada iming-iming ini, kemudian kita semangat melaksanakan ibadah. Biasanya kalau ada iming-iming, pasti ada ancaman. Kalau enggak mengerjakan ini, kamu akan disiksa. Ada surga, ada neraka. Kita juga ditakut-takuti. Kalau kita tidak melaksanakan ibadah, maka kemudian ibadah kita itu, diri kita akan mendapatkan hukuman dari Allah. Hukumannya adalah masuk ke dalam neraka. Sesuatu yang tidak mengenakan. Nah, itulah kemudian kedudukan iman. Sesuatu yang tidak terlihat, tetapi iman itu sifatnya sesuatu yang kemudian wajib untuk diucapkan,
diyakini di dalam hati, dan kemudian diikrarkan, dilakukan dengan perbuatan. Itu syaratnya iman. Sehingga iman ini adalah sesuatu yang sifatnya imateri, sesuatu yang sifatnya tidak terlihat, tetapi dirasakan oleh kita semuanya. Mata kita tidak bisa melihat Allah, telinga kita tidak bisa mendengarkan kalimat-kalimat Allah, tapi kita meyakini bahwa Allah itu ada, Allah itu hadir melihat kita semuanya. Sehingga kalau diibaratkan dengan pohon tadi, iman itu kedudukannya seperti akar di sebuah pohon. Yang namanya akar itu wajib ada. Kalau pohon nggak ada akarnya, bagaimana bisa tumbuh? Bagaimana pohon itu akan punya cabang yang banyak, punya daun yang lebat, punya buah yang banyak, kalau tidak punya akar? Begitulah posisi iman dalam diri kita. Iman itu sesuatu yang tidak tampak oleh mata, tidak nyata, tapi wajib ada. Pohon itu wajib punya akar. Akar itu tertanam di dalam tanah, tidak kelihatan oleh mata, tetapi kita tahu bahwa di dalam tanah itu ada sesuatu yang mengalirkan makanan, yang mengalirkan air dari dalam tanah melalui akar menuju ke batang-batangnya, supaya kemudian batang itu menjadi besar, batang menghasilkan daun, daun menghasilkan bunga, bunga menghasilkan buah. Itulah pentingnya kedudukan iman. Maka iman itu harus dikokohkan, iman itu harus dikuatkan. Supaya apa? Supaya nanti batang dari iman itu tumbuh yang namanya adalah Islam. Islam itu diibaratkan seperti batang pohon. Batang dengan cabangnya, batang dengan daunnya, batang dengan bunganya, itulah Islam. Jadi kita itu bergerak, kita itu beribadah karena kemudian ada kepercayaan, ada keyakinan bahwa kita semuanya akan menghasilkan sesuatu. Begitulah kemudian akar kedudukannya. Dia menyerap seluruh energi, seluruh mineral, seluruh makanan yang ada di dasar bumi untuk dialirkan ke batang, batang menghasilkan daun, daun menghasilkan bunga, bunga nantinya menghasilkan buah. Kedudukan iman itu sangat luar biasa, harus kokoh keadaannya. Sebagaimana akar harus kuat, dia mencengkram tanah dalam bumi, supaya ketika terjadi goncangan yang kuat, ada angin, ada topan, pohon tersebut tidak roboh, tidak tumbang. Ketika iman seseorang itu lemah, maka bisa dilihat kesehariannya. Bagaimana pelaksanaan rukun Islamnya, bagaimana syahadatnya, bagaimana sholatnya, bagaimana puasanya, bagaimana hajinya. Itu semuanya akan terlihat ketika kadar keimanan seseorang itu sangat rendah. Ketika iman seseorang semakin tinggi, iman semakin kokoh, bisa dilihat insya Allah sholat 5 waktunya tidak akan disuruh. Sholat-sholat sunnah yang lainnya akan dikerjakan. Amaliyah-amaliyah yang sifatnya nawafil, amaliyah yang sifatnya sunnah, itu nanti akan ikut seperti melaksanakan ibadah yang wajib. Dan itulah yang dicontohkan oleh guru kita. Sholat wajib mah nggak usah disuruh. Yang dilatih oleh guru kita adalah bagaimana dalam 24 jam kita semuanya bisa melaksanakan sholat-sholat sunnah yang banyak. Jadi ibadah kita itu adalah ibadah di atas rata-rata umat Islam yang lainnya. Karena apa? Karena di dalam diri kita itu sudah ditanamkan kalimat yang dahsyat, akar yang kuat, sehingga akar yang dilatih, akar yang dijaga, akar yang disiram ini, itu akan menghasilkan ibadah-ibadah yang lainnya. Sama seperti akar yang mensuplai makanan akan menumbuhkan batang yang besar, menumbuhkan cabang yang kuat.
daun yang rindang, dan buah yang juga banyak nantinya. Dan yang terakhir adalah kemudian bahwa pokok agama yang ketiga adalah ihsan. Ihsan itu adalah kemudian kita beribadah seolah-olah melihat Allah. Kalau belum melihat Allah, yakinlah bahwa Allah itu kemudian melihat kita. Diterjemahkan oleh para motivator bahwa ihsan itu adalah do the best. Ihsan itu adalah melakukan semua peraturan ibadah, semua syariah dilakukan dengan yang terbaik, cara yang terbaik, perilaku yang terbaik, akhlak yang terbaik kepada manusia, kepada Allah. Itulah ihsan. Melaksanakan segala sesuatunya dengan sesuatu yang paling sempurna. Maka bisa kita lihat, Abah mencontohkan kalau lagi sholat itu bajunya pasti rapi, bajunya enak dilihat. Mari kita berkaca diri kita. Bagaimana, apakah kita sudah memperbaiki wilayah zahir kita? Minimal baju kita itu kemudian kalau tidak sama, enak untuk dilihat, sopan untuk dipergunakan. Sopan di sini setidaknya menurut ukuran manusia. Sehingga kita semuanya ketika melaksanakan ibadah ini, melakukan segala sesuatunya dengan yang terbaik. Dengan do your best. Melakukan apa yang kita punya, apa yang kita miliki dengan sesuatu yang paling utama. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, itulah bagaimana kemudian pengarsa dalam kitab Fadhailus Zuhur ini menjelaskan huruf alif yang bermakna Islam sebagai bagian, sebagai tingkatan dari wusul kepada Allah, bahwa kita semuanya tidak akan mungkin wusul kepada Allah, tidak akan mungkin sampai kepada Allah kalau marotibnya, kalau tingkatannya tidak dilaksanakan dengan baik. Jadi Abah memberikan pesan bahwa kalau kita Islam yang sempurna, maka laksanakan semua syariah-syariah, semua ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah saja. Jadi ibadah zahirnya itu harus dilakukan dengan sempurna. Itulah Islam. Akan meningkat menurut Abah keberislaman seseorang itu ketika ibadahnya itu ada rasanya. Ada rasanya, ada wilayah batin. Ketika kita melaksanakan takbiratul ihram, kita merasakan bahwa kemudian kita memang hadir. Allah hadir di depan kita semuanya. Nanti setelah itu terjadi, maka masuk ke wilayah bahwa kemudian ketika penglihatan kita secara batiniah bisa merasakan, bisa melihat kehadiran Allah, maka sesungguhnya makom kita, marotib kita sudah masuk ke wilayah ihsan. Inilah kemudian tahapan-tahapan yang kita harus lalui. Kita latih semuanya. Supaya apa? Supaya kita wusul ilallah. Supaya kemudian disampaikan, dipertemukan kepada Allah. Oleh siapa? Oleh bantuan, bimbingan dari guru kita semuanya. Ikhwan dan akhwat, demikian diskusi kita sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Bahwa sekali lagi, apa yang disampaikan oleh guru kita tentang bulan Zulhijjah, makna huruf alif di bulan Zulhijjah ini adalah sebagai salah satu cara upaya kita semuanya supaya ujungnya kita semuanya bisa bertemu dengan Allah, wusul ilallah dengan 3 tahapan, yaitu Islam, kemudian iman, dan Islam. Semoga diberkahi semuanya, segalanya selamanya, bikaramati pangarsa bahawas. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang sedang di Mekah, Teh Susi mudah-mudahan dijadikan hajah yang mabrurah, diterima hajinya. Umi Sahid, Ibu Wahyuni yang selalu setia mengawal manakib kita, Ibu Kartini yang selalu hadir di Texas sana mewakili benua Amerika,
Mudah-mudahan kita semuanya terjaga, terlindungi, istiqomah, menjalankan apa yang menjadi kecintaannya para ahli silsilah, yaitu manakib para salafus saleh. Dan tentunya hadirin semuanya, saya mohon dibukakan pintu maaf bila banyak kesalahan dari ucapan-ucapan yang sudah disampaikan. Saya tutup, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.